Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sekalian, hari-hari yang berjalan di bulan Ramadan mungkin terasa sepi ya, karena memang kebiar Ramadan, syiar Ramadan dengan suasana Covid ini ditiadakan. Karena apa? Ya karena syiar itu identik dengan kumpul-kumpul banyak orang, yang itu ternyata bisa berbahaya karena saling menularkan virus yang berbahaya ini, maka ditiadakan. Tapi mari kita tetap mengisi hari-hari Ramadan kita dengan penuh ibadah, penuh khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita teladani, kita taati, kita tunggu syafaatnya di hari nanti. Pemirsa sekalian, saat ini, kali ini akan saya sampaikan tentang sesuatu yang mungkin agak berbeda. Kalau boleh saya kasih tema itu ya matematika puasa ya, matematika puasa. Saya sendiri sebenarnya matematika itu tidak pinter, nilainya selalu merah sebenarnya. Tapi ketika ada penjelasan tentang rumus matematika secara nalar yang gampang, kok jadi tertarik untuk menyampaikan ini matematika puasa. Nah, jadi gini. Matematika itu kan terkenal dengan nama ilmu pasti benar adanya. Bagaimana bisa pasti benar kalau ketika seseorang itu mengoperasionalkan sesuai dengan rumus yang ada ya. Rumus matematika kan banyak. Nah, salah satu rumus matematika itu kan rumus perkalian. Nah, perkalian itu saya kira kita familiar nih, ini tentang rumus matematika perkalian ini. Ketika ini ada angka minus dikali minus, nah, itu hasilnya adalah plus. Nah, ya, jadi minus dikali minus hasilnya sama dengan plus. Kemudian ketika minus dikali plus itu hasilnya minus. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada angka plus dikali minus, maka hasilnya minus. Kemudian yang terakhir, ketika ada angka plus dikali plus, maka hasilnya plus. Ini rumus matematika yang ketika kita wujudkan dalam bilangan, angka bilangan itu kan umumnya 5 ya, minus 5 ya, minus 5 dikali minus 5 niku hasilnya adalah 25, bukan minus 25 tapi 25. Nah, angka 25 itu berarti plus, karena lambang plus itu dalam matematika tidak ditulis. Tapi kalau minus harus ditulis. Sebaliknya ketika ini minus 5 ya, minus 5 dikali plus dikali 5 ya, bukan plus 5, dikali 5 sama dengan minus 25. Selanjutnya ketika ini 5 ya, 5 itu berarti plus 5 dikali minus 5 ya, minus 5 itu hasilnya minus 25. Terus terakhir ketika itu 5 artinya plus 5 dikali 5 hasilnya itu 25. Nah, ini ternyata rumus matematika ini menarik ketika kita terapkan dalam kaidah-kaidah puasa, dalam hukum-hukum puasa. Contohnya begini. Tapi ini pernyataan plus minus ini harus kita maknai begini. Minus itu berarti salah atau disalahkan. Plus itu berarti benar atau dibenarkan. Jadi gini, umpamanya gini,
minus dikali minus sama dengan plus. Salah disalahkan berarti itu benar. Ya. Salah disalahkan berarti itu benar. Contoh kalimatnya begini. Wanita haid itu tidak boleh berpuasa. Nah, wanita haid itu tidak boleh berpuasa. Itu kan ya, wanita haid tidak boleh berpuasa. Itu plus atau minus? Itu adalah plus ya. Wanita haid tidak boleh berpuasa. Itu benar ya. Benar. Maka ketika itu disalahkan ya, justru nanti nilainya adalah salah gitu loh. Karena apa? Karena ini dia ikut rumus ini. Wanita haid tidak boleh berpuasa. Ini kan plus. Wanita haid tidak boleh berpuasa itu kan plus. Artinya apa? Artinya ya memang benar. Jadi pernyataan atau proposisi bahwa wanita haid tidak boleh berpuasa itu benar. Kalau itu disalahkan atau minus, maka hasilnya justru itu salah gitu loh. Contoh lagi, sholat witir ya, itu 2 rakaat. Ya. Sholat witir itu 2 rakaat. Coba, itu nilainya plus atau minus? Itu kan sholat witir 2 rakaat. Berarti itu kan minus, salah. Yang namanya witir itu ganjil. Witir itu kan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu witir. Lah, maka pernyataan sholat witir, ya, sholat witir 2 rakaat. Itu nilainya adalah ini. Salah, ya, salah. Ketika itu salah dan disalahkan. Jadi pernyataan sholat witir 2 rakaat itu salah. Nah, itu salah. Maka hasilnya itulah benar, ya, itulah benar. Jadi minus dikali minus sama dengan plus. Bahwa ketika saya katakan sholat witir 2 rakaat salah, itu kan pernyataan salah. Kemudian disalahkan, disalahkan dikali minus, maka berarti ya itulah yang benar. Berarti sholat witir itu tidak boleh 2 rakaat, harus ganjil. Nah, maka kemudian kalau dimasukkan di sini sholat witir, ya, sholat witir 2 rakaat, itu kan salah, minus. Terus dikali dibenarkan, kok dibenarkan, maka berarti justru itu salah, minus. Ya. Jadi begitu ternyata ini rumus matematika ini kalau kita pakai dalam pernyataan-pernyataan tertentu, terutama kali ini pernyataan-pernyataan ibadah bulan Ramadan itu menjadi menarik. Nah sekarang gini, ini yang agak nyerempet-nyerempet yang sekarang sebenarnya bisa ramai sekali. Itu kan sudah ramai banget di media sosial tentang bagaimana sholat jamaah, bagaimana sholat Jumat di masjid di musim Covid. Nah, jadi ini pernyataan ini menarik karena apa? Karena kan diperdebatkan oleh masyarakat, diperdebatkan oleh ahli agama, bahkan yang tidak ahli agama bisa menjadi emosional dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bisa kita ukur sederhana. Pernyataan begini, pernyataan itu taruhlah umpamanya gini. Sholat taraweh berjamaah di masjid di musim Covid. Nah, sholat taraweh berjamaah di musim Covid di masjid. Nah, itu kan pernyataan itu bisa kita nilai. Itu benar atau salah. Nah, benar atau salah. Ketika itu dianggap salah, ya. Jadi makanya ini minus, ya. Sholat taraweh di musim Covid berjamaah di masjid. Itu kan menurut fatwa ulama yang dikeluarkan oleh ya kibar ulama Al-Azhar, kibar ulama Arab Saudi, ketika itu kan supaya sholat di rumah, supaya mereka menjalankan ibadah banyak di rumah, karena kalau terjadi berkerumun itu akan menularkan. Maka sesuai dengan fatwa itu, maka sholat taraweh berjamaah di masjid itu justru salah, ya. Terus disalahkan
disalahkan, maka itulah pernyataan yang benar. Gitu. Nah, terus mungkin Anda masih berdebat. Lah itu sekarang ukurannya benar salah itu apa? Kan gitu mungkin ya. Ukurannya benar salah. Kenapa ini sesuatu bisa diminiskan, sesuatu bisa dipositifkan. Nah, gini. Jadi ukuran benar salah dalam beragama itu adalah dalil, ya, dalil. Dalil itu memang Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada, maka As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW itu tidak ada, berarti ya terus berikutnya ada ijma, ada qiyas, dan termasuk qaul ulama yaitu fatwa. Jadi fatwa itu menjadi sumber hukum Islam karena itu hasil ijtihad. Maka ketika kita membuat pernyataan benar salah itu harus jujur. Harus jujur. Kalau nggak jujur nanti menjebak. Menjebaknya begini. Anda membuat pernyataan sholat jamaah di masjid. Ya, sholat jamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak daripada sholat di rumah. Itu nggak jujur. Artinya itu nggak pernyataan yang tidak sempurna, pernyataan yang belum selesai. Karena apa? Itu pernyataan dalam kondisi normal. Begitu. Sholat jamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak daripada sholat di rumah berjamaah dengan keluarga di rumah. Itu benar ketika dalam kondisi normal. Maka dalam kondisi tidak normal yang sekarang musim Covid itu mesti dilanjutkan sholat jamaah, ya, sholat jamaah di masjid di masa Covid. Nah, harus sampai situ. Nah, itu bernilai salah atau benar? Ya silakan nilai. Mana tolak ukurnya? Mana ukurannya? Ukurannya ya tadi yang saya sampaikan, Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian hadis Rasulullah, ya Al-Qur'an, Sunnah itu hadis Rasulullah, kemudian ijma, qiyas, juga fatwa ulama. Maka di sini kejujuran kita menilai sebuah pernyataan. Karena apa? Kalau pernyataan dipotong tengah, memang nanti akan menjadi tidak komplit. Ketika tidak komplit, akhirnya plus minusnya itu menjadi salah. Jadi ini sebenarnya rumus matematika ini bisa kita pakai menuntun akal kita, menuntun pikiran kita, bagaimana kita mengisi hari-hari ibadah di bulan puasa ketika dalam keadaan wabah seperti ini. Jadi jangan sampai begini, ada pernyataan nih, lah ibadah kok hasilnya apa? Ibadah kok dasarnya kesepakatan, ibadahnya kok dasarnya dari kesehatan, ibadah kok dari larangan dari wong kesehatan, ibadah itu sumbernya Al-Quran, sumbernya Sunnah. Itu benar, pernyataan itu sekilas benar, tapi itu tidak benar. Karena apa? Itu tidak selesai pernyataannya. Ketika di musim wabah, itu mestinya ada kalimat berikutnya, bahwa ini dalam keadaan tidak normal. Sama ketika Anda membuat pernyataan, orang Muslim yang tidak puasa itu berdosa. Itu pernyataan itu benar sekilas. Pernyataan itu sekilas benar. Tetapi ketika itu ditembakkan, diletakkan atau ditempelkan kepada seseorang yang memang dia sakit, yang dia memang jompo, maka itu pernyataan itu tidak lengkap. Maka harus dilengkapi. Tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang sakit. Nah, itu baru lengkap. Karena apa? Kalau dipotong di tengah, itu berarti ada yang tidak lengkap. Harus dilengkapi fakta sesungguhnya. Faktanya kayak apa? Karena apa? Karena fikih itu selalu sesuai dengan fakta. Fakta keadaan seseorang kayak apa. Ini sebenarnya sederhana. Umpamanya begini. Sederhananya bahwa haji itu wajib. Ya, itu iya. Pernyataan itu benar. Tetapi harus ditempelkan. Haji itu wajib bagi orang yang mampu ke tanah suci, harus disampaikan ke sana. Tapi kalau hanya haji itu wajib, itu belum sempurna, belum pernyataan yang sempurna. Jadi saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata rumus matematika ini menuntun kita untuk berpikir
bagaimana menjalankan agama dalam keadaan seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya agama ini mudah. Nah, agama ini mudah, syariah itu mudah, kita laksanakan mudah ketika kita jujur dengan mengkomparasikan, memfaktualkan kayak apa kondisi sebenarnya kayak apa. Nah, ketika itu memfaktakan dengan kondisi yang sebenarnya, akhirnya nanti ketika kita masukkan kepada rumus perkalian ini akan ketemu sebenarnya pernyataan Anda itu salah atau benar. Nah, maka saudara sekalian, jadi memang kondisi sekarang ini seperti sekarang ini menuntut kita kaum muslimin itu lebih banyak belajar bagaimana usul fikih ya, usul fikih. Karena apa? Dalam usul fikih itulah nanti akan sampai kepada bagaimana menyimpulkan sebuah hukum. Karena apa? Karena tidak setiap dalil itu bisa langsung dieksekusi, langsung dimaknai. Nggak bisa. Harus ada mubayyan, ada penjelasan. Nah, di sini banyak sekali kok ayat Al-Qur'an yang itu tanpa dijelaskan itu nggak bisa dieksekusi. Contoh realnya adalah aqimus sholah, dirikanlah sholat. Gimana caranya? Oh, ada mubayyannya, ada penjelasannya. Dari siapa? Dari Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatlah seperti aku melihat aku sholat. Bagaimana aku sholat? Dalam Al-Quran nggak ada, adanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ nanti akan ketemu mubayyannya. Secara teknisnya sholatnya bagaimana. Begitu juga dalil-dalil yang lain. Hadis-hadis Rasulullah itu masih banyak yang ya masih banyak yang mujmal. Kalau itu tidak dikhoskan, itu terkadang tidak bisa dieksekusi. Nah, bagaimana caranya mengerti itu khos, itu yaitu harus tahu usul fikih. Maka kita sebagai orang awam itu sebenarnya tidak mampu untuk membaca sebuah dalil terus langsung kita manfaatkan, kita eksekusi sebelum ada penjelasan ahlinya, yaitu para ulama bagaimana menjalankan itu. Karena kalau tidak seperti itu akhirnya tadi kita terjebak kepada kesalahan yang tidak kita sengaja atau kesalahan yang kita tidak tahu. Maka kita masukkan ke dalam rumus-rumus matematika ini, itu asik sekali. Cobalah tentang apa saja ya, yang itu proposisi atau pernyataan-pernyataan yang bentuknya ibadah di bulan Ramadan. Umumnya lagi dalam bulan Ramadan. Ketika imsak ya, ketika imsak, jadi ada kalimat imsak, teriak imsak, itu masih boleh makan. Ini pernyataan salah atau benar? Coba kita. Ketika imsak masih boleh makan. Nah, itu berarti itu pernyataan apa? Itu pernyataan yang benar. Nah, imsak itu masih boleh makan. Loh, kok masih boleh? Lah iya, karena apa? Karena setar berpuasa itu adalah mulai terbit fajar. Jadi mulai terbit fajar sampai ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Kapan itu fajar? Fajar itu azan subuh, waktu subuh. Ketika belum waktu subuh berarti masih boleh makan. Nah, suara imsak itu kan itu cuman ikhtiyat, hati-hati. Nah, itu kan rekayasa kaum ulama supaya apa? Supaya kaum muslimin hati-hati, ini sudah hampir habis waktu sahurnya, supaya segera dikemasi, kalau yang belum segera cepat gitu. Tapi ketika itu masih boleh makan gitu. Makanya ketika ada pernyataan ketika imsak masih boleh makan, itu benar apa? Benar. Nah, positif ya. Kalau itu disalahkan ya, negatif artinya disalahkan, maka berarti itulah yang salah, pernyataan itu salah ya. Tapi ketika suara imsak masih boleh makan, terus Anda dibenarkan, berarti itulah pernyataan yang benar. Makanya positif kali positif menjadi positif. Jadi benar terus dibenarkan, hasilnya benar. Benar kok disalahkan, hasilnya salah. Salah
dibenarkan hasilnya ya salah. Tapi nek salah disalahkan ya hasilnya justru benar. Ya memang salah, ini salah disalahkan itu benar. Nah, sini banyak sekali hukum-hukum fikih yang itu kita bermain matematika dengan fikih yang itu sangat-sangat asik ya. Coba pernyataan-pernyataan ibadah-ibadah puasa yang lain. Coba berbekam ya, berbekam ketika puasa. Nah, berbekam ketika puasa itu boleh ya. Berbekam ketika puasa itu boleh. Nah, ini pernyataan seperti ini. Nah, pernyataan seperti ini itu benar atau salah? Lah bagaimana bisa kita mengatakan itu benar atau salah? Benar atau salah tadi sumbernya dikembalikan kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak ada berarti sunnah Rasulullah. Ternyata ada pembolehan karena peristiwa Rasulullah ada sebuah hadis yang ketika beliau itu berpuasa itu melakukan bekam. Itu artinya apa? Boleh, maka berbekam ketika puasa itu boleh. Pernyataan itu apa? Pernyataan itu benar. Nah, benar. Ketika itu disalahkan, ya berarti itu malah salah. Ketika itu dibenarkan, berarti malah benar. Nah, itu artinya apa? Memasukkan sebuah pernyataan dalam rumus matematika. Hasilnya nanti kita bisa menilai diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini benar atau salah, tetapi tadi harus jujur sampai akhir kenyataannya bagaimana. Jangan memotong, karena kalau memotong tadi seperti yang saya contohkan tadi, ibu hamil boleh tidak berpuasa. Nah, ibu hamil boleh tidak berpuasa. Nah, ini benar atau salah? Kalau Anda menyalahkan, ya, kalau Anda menyalahkan berarti itu seperti plus dikali min. Padahal ibu hamil boleh tidak berpuasa karena dia termasuk yutikunahu walalladzina yutikunahu fafidyatun min ta'am miskin. Jadi orang ibu hamil itu termasuk yutikunahu, orang yang berat menjalankannya. Nah, itu artinya apa? Itu boleh, ibu hamil boleh tidak berpuasa. Kalau itu kita benarkan, ya itu berarti kebenaran. Nah, jadi itulah, apalagi lah hukum-hukum dalam berpuasa. Asik banget ini, bermain matematika dengan hukum-hukum puasa. Nanti kita akan jelas sekali sebenarnya saya ini beribadah sesuai dengan sunnah atau tidak, sesuai dengan ilmu fikih atau tidak, atau hanya karena nafsu. Nah, ini akan kelihatan. Karena apa? Anda memasukkan pernyataan-pernyataan pribadimu dalam rumus matematika. Nah, tapi tadi dengan kejujuran itu akan ketemu apakah yang Anda lakukan itu benar atau tidak. Cobalah cek masing-masing. Anda galau dalam hal apa? Confused dalam hal apa? Terus buatlah pernyataan, tetapi harus jujur, faktual. Nah, faktual. Umumnya gini. Ya, umumnya gini. Sederhana yang terkait dengan Anda. Yang terkait dengan kita pribadi-pribadi. Umumnya Anda punya pendapat gini. Saya tidak wajib zakat. Nah, saya tidak wajib zakat. Pernyataan itu, ya, itu harus faktual. Faktualnya apa? Ya sekarang diukur itu pendapatmu berapa, gajimu berapa. Itu harus diukur, harus jujur. Oh, pendapatanku 1 juta per bulan. Ya, itu berarti benar pernyataanmu. Saya tidak wajib zakat. Nah, itu berarti pernyataanmu benar. Nah, dibenarkan. Jadi saya tidak wajib zakat itu benar. Benar terus dibenarkan, maka hasilnya benar. Tetapi ketika Anda mengatakan saya tidak wajib zakat, faktualnya Anda gajinya 10 juta sebulan. Nah, itu berarti Anda itu salah, terus Anda benarkan, maka minus dikali plus, ya minus dikali plus hasilnya minus. Artinya salah, dibenarkan, maka hasilnya salah. Nah, ini coba ini nih kita bermain matematika terhadap hukum-hukum puasa, hukum-hukum pribadi kita. Tapi syaratnya tadi,
syaratnya difaktualkan, syaratnya penuh dengan kejujuran, jangan dipotong di tengah. Dengan cara itu, insya Allah kita akan semakin cerdas mensikapi keadaan. Karena apa? Keadaan yang tidak menentu seperti ini, terkadang semua berita yang kita yakini benar ternyata hoak. Itu sebenarnya hoak atau tidak itu bisa dinalarnya dengan nalar matematika ini. Perkalian matematika itu ternyata bisa menyelesaikan hal-hal yang membingungkan. Membingungkan apa? Membingungkan jane iki perlu traweh apa ora? Jane perlu Jumatan apa ora? Jane perlu sholat jamaah di masjid atau cukup di rumah? Jane saya harus bayar zakat atau tidak? Jane dan lain sebagainya. Silakan rumuskan sendiri. Terus dimasukkan dalam rumus ini matematika ini. Nanti akan ketemu Anda salah atau benar. Nah, selamat mencoba. Silakan dicoba. Nanti dengan penuh kejujuran insya Allah kita akan belajar agama itu bukan hanya berdasarkan dalil, tapi juga rasional. Karena apa? Ya karena agama ini rasional. Islam itu rasional, masuk akal. Nah, sebagaimana ya nih ilmu matematika ini. Saudara sekalian, jadi demikian. Mungkin ini agak tidak berkenan dengan Anda karena memang sesuatu yang mungkin baru. Dan saya juga mendapatkan dari Facebook ternyata ada perkalian matematika yang bisa dipakai untuk mengukur kebenaran pernyataan seseorang. Juga bisa mengukur perbuatan seseorang itu benar atau tidak. Dengan cara apa? Masukkanlah ke rumus matematika ini, rumus perkalian. Jadi minus kali minus plus. Minus kali plus, minus. Plus kali minus, minus. Plus kali plus, plus. Artinya apa? Salah disalahkan berarti benar. Salah dibenarkan berarti salah. Benar disalahkan berarti salah. Benar dibenarkan berarti benar. Semoga bermanfaat dan kita terus dalam jalan yang benar. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.